Halo Sobat Ngulik, selamat datang di channel Ngulikpedia. Tempat yang ngulik berbagai destinasi wisata, hotel, dan restoran dengan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami. Di setiap video, saya akan mengajak kalian melihat suasana tempat, fasilitas, harga, hingga tips yang bisa membantu sebelum berkunjung. Jadi, kalau kalian suka konten travel, staycation, dan kuliner, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga follow @ngulikpedia di Instagram, TikTok, dan Facebook. Yuk mulai petualangan hari ini bersama Ngulikpedia. Halo Sobat Ngulik, masih bersama Ngulikpedia ditemani sama 3 kru Chills di hari terakhir edisi liburan sekolah. Nah, kali ini saya mau ajak mereka tuh ke arah Cibodas. Kita mau naik ke mau trekking ke Curug Ciberem. Awalnya sih saya ragunya itu aduh mereka sanggup atau enggak. Tapi pas saya kasih lihat videonya, beberapa referensi videonya, perjalanannya, mereka tuh semangat-semangat aja. Malah jadi saya yang ragu. Nah ini akhirnya sampai di pintu gerbang kawasan wisata Cibodas. Cukup ramai pas mau masuk, padahal ini sekitar jam 12:30. Ini untuk apa Pak? Ini untuk retribusi, Pak. Retribusi bukan sudah ditiadakan ya? Udah ada lagi, Pak. Oh, Iya. sejak kapan itu ya? Tanggal 14 Mei kemarin, Pak. Sudah 2 bulan. 2 bulan? Ya. Baru minggu lalu saya kesini nggak ada tapi. Waktu itu istirahat 1 bulan dulu, Pak. Oh. Ya. Resmi tapi ini ya? Ya, resmi, Pak. Maaf. Berapa per orangnya? 2 orang aja, 14.000. 14.000. 7.000 per orangnya, Pak. Depan boleh? Ternyata tiket retribusi yang sempat hilang atau digratiskan sekarang ada lagi. Jujur aja saya kaget karena baru seminggu sebelumnya saya kesini masih ditiadakan. Tapi sekarang udah ada lagi nih. Lanjut cari parkir di dekat perkemahan Mandalawangi dan jalan kaki ke arah pintu keluar Kebun Raya Cibodas. Terus di sebelumnya tuh ada persimpangan ke kanan masuk ke arah Bukit Golf. Dan ini tuh yang naik masih banyak, yang turun juga masih banyak. Saya ajak anak-anak untuk buru-buru karena sebetulnya area arah ke Curug Ciberem ini tiketingnya tuh ditutup jam 2. Selebihnya tuh udah nggak boleh karena takut terlalu gelap. Jadi ini sekitar jam 1. Ini karcis weekend. Kalau weekday-nya di 22.000. Ini belum apa-apa ya. Cil, sanggup. Tadi dari bawah 1:30. Apa ada gunanya? Gimana? Biasa. Bisa aja. Sombong. Capek nggak? Udah tadi kita di sini. Dan saya sudah lepek. Berkali-kali saya tuh memastikan 3 anak ini untuk kesanggupannya karena mereka terus terang baru pertama kali untuk trekking cukup jauh begini. Tapi kok mereka malah masih happy-happy aja karena sebelumnya juga untuk Sobat Ngulik dipastikan kalau mau kesini tuh perut terisi kenyang karena energi ini bakal terbakar habis. Dan jangan lupa bawa snack-snack, cemilan, dan juga air minum di tas. Tapi sampahnya jangan dibuang sembarangan ya, kan kita harus menjaga alam. Saya pun mengajari anak-anak ini untuk mulai bisa mengerti bagaimana kita harus berinteraksi dengan alam. Akhirnya sampai di Telaga Biru, tanda bahwa sudah pertengahan perjalanan. Gimana, capek gak? Nggak capek. Hah? Nggak capek. Capek tusuk lidi dong. Capek gak? Enggak. Cari dong tusuk lidi. Ini anak-anak ngajakin foto di pinggir Telaga Biru. Jadi menyeberangi ngarai kecil aliran sungai. Ada juga papan pemberitahuan yang harus dipatuhi di sini. Kita di Telaga Biru. Deras banget. Dulu tuh ikannya cuma ada 2. Warna putih sama warna kuning. Sekarang ada banyak.
Wih, banyak banget ikannya. Bagus nggak? Bagus, ini airnya deras banget. Air gunung. Tadi cuci muka pakai air itu. Pakai air ngono. Nggak apa-apa. Iya emang. Tujuh udah nungguin pengen puncak. Seru banget. Entah kenapa setelah terakhir 2 tahun lalu saya naik ke sini, saya tuh ngelihat di Telaga Biru ini banyak ikan. Padahal dulu tuh setiap saya kesini cuma ngelihat ada 2 ekor ikan, satu warna putih dan satu warna merah. Lanjut lagi nih. Setelahnya kita melanjutkan perjalanan supaya hari Lagi, tidak lagi. semakin gelap. Karena Ayo. ini cuaca cukup berkabut. Lo aja tunggu. Padahal masih jam 2. Ayo. Lanjut. Setelah melewati Telaga Biru, nanti Sobat Ngulik bakal ngelewatin jembatan yang ini tuh bawahnya tuh cor-coran. Jadi kuat untuk dipijak. Tapi tetap harus hati-hati diperhatikan langkahnya karena banyak juga area jembatan yang udah mulai rusak atau bolong-bolong. Mungkin karena termakan usia. Wah. Mahal. Sebenernya kayaknya kalau berkabut keren. Ya nggak kelihatan kalau berkabut tapi pemandangannya. Oh bagus. Biar kayak gunung-gunung. Ayo ini gunung-gunung ya. Sebenarnya mau foto bertiga, cuman dia berdua duluan. Ya udah, sendiri aja tuh. Di jembatan ini juga ada spot foto yang menurut saya wow, pemandangan yang bisa membayar kelelahan setengah perjalanan tadi. Jadi tuh udara sejuk dan kecerahan yang mendukung betul-betul ini seperti ada di dimensi lain. Seperti kita mundur beberapa ratus tahun sebelumnya dari tahun 2026 ini. Keren banget memang pemandangan trekking ke Curug Ciberem ini. Setelah itu kita sampai di pos 3 nih Sobat Ngulik. Jadi di pos 3 ini tuh percabangan antara mau ke Curug Ciberem atau mau ke Gunung Gede. Di sini juga ada beberapa pedagang yang menjual minuman dan makanan. Ada goreng-gorengan juga yang pastinya di sini tuh bisa mengganjal perut lagi. Ego babunda briat kahela. Oh serazen milbet. Beli. Logo nggak gede berapa? 10.000 juga. Kamu mau ngasih tahu. 10.000 3. Ya udah beli 20. Bahasanya. Jadi untuk Sobat Ngulik nggak perlu ketakutan lapar di sini karena pedagangnya tuh sampai di atas, bahkan sampai di curug pun ada. Mungkin karena udaranya dingin dan energi yang terbakar banyak, jadinya tuh setiap mau trekking ke sini tuh pasti sering lapar. Habis itu kita lewatin jembatan lagi yang menyuguhkan pemandangan yang nggak kalah indah sama pemandangan jembatan yang tadi. Awas hati-hati, papi. Tapi nggak bisa dipungkiri untuk jalan di sini tuh harus tetap hati-hati karena memang sudah banyak bagian yang rapuh. Pas mendekati curug, ada Sobat Ngulik yang ngecamp di sini juga nih. Curug Ciberem ini salah satu air terjun paling terkenal di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Berada di ketinggian 1675 meter di atas permukaan laut dan memiliki tinggi sekitar 50 meter. Wow, prestis. Oh my god. Keren banget. Keren banget. Ada 2. 3 malah. Mana? Ada di ujung. Akhirnya kita sampai di area Curug Ciberem di lokasi air terjunnya. Anak-anak ini seneng banget. Di sini juga berkali-kali saya menawarkan mereka mau nggak berenang. Tapi ternyata mereka bilang enggak karena dingin.
Baru kali ini saya mendengar penolakan dari anak-anak ini dalam hal berenang. Karena di 3 hotel sebelumnya mereka tuh belum disuruh aja udah langsung lompat ke kolam renang, tiba-tiba udah ganti baju. Nama Ciberem sendiri berasal dari bahasa Sunda, yaitu Ci yang berarti air dan berem yang berarti merah. Kata merah ini diambil dari lumut berwarna kemerahan yang tumbuh di sekitar tebing air terjun. Jadi perjalanan ke sini tuh butuh 2,8 km dari pintu masuk Cibodas. Cantik manis indah lucu, bikin saja dicandu. Nona kau boleh bikin saja dirindu, sayang sumpah mati saat buah dia jatuh. Bang Dekin, Senona body patah-patah, cantik jelita kau bikin salting salah tingkah malulu. Aduh capek banget, dingin banget. Di perjalanan kali ini ketiga anak ini tuh ceria, tapi memang si Cio ini anak tengah ini paling heboh karena dia tuh memang paling ekspresif dan dia tuh nggak berhenti nyanyi, joget-joget. Saya tuh terhibur sama kelakuan dia, tapi dia juga peduli. Pas lagi jalan tuh dia paling nungguin, nggak ninggalin saya, nggak kayak adiknya dan abangnya udah jalan duluan tiba-tiba pergi jauh. Dan ini kita lanjut ke curug yang kedua dan yang ketiga. Di curug kedua itu mereka cuma foto-foto dan akhirnya Sobat Ngulik pasti bisa tebak siapa yang paling heboh di curug ketiga. Oh iya tuh itu tuh. Nggak usah heboh. Bukan, maksudnya aku baru pertama kali ke tempat air terjun yang real. Oh, biasanya Jarang sih, biasanya ngeliat di YouTube. YouTube. Aduh basah gaya celananya. Oh enggak. Ada Basah. ganti kan? Pegangin tolong. Dalam diam sebenarnya saya cukup haru dengar kata-katanya si Cio. Saya berhasil bikin mereka ngelihat alam lebih dekat lagi. Dingin banget airnya. Dia rasanya kayak air putih dicampur es batu. Namanya juga air alam. Tingginya. Setelah sampai di curug ketiga, di sini kita duduk santai, nikmatin pemandangan, mendengarkan suara air terjun yang di curug ketiga ini lebih syahdu dan lebih dingin pastinya karena di sini tuh betul-betul lembah. Jadi anginnya tuh terasa lebih kenceng. Jadi kita nggak lama-lama di sini, kita balik lagi ke curug pertama. Emang curug Ciberem ini dari dulu itu setiap habis dari sini saya tuh selalu kapok. Tapi anehnya selalu pengen ngulang lagi. Mungkin ditotalin saya udah lebih dari 5 kali lah. Tapi ya selalu terbayar, setiap sampai atas tuh nggak pernah gagal. Aduh. Cuma saat ini emang beda. Saat ini ngajak inilah kerucil mana dia, 2 lagi. No dia. Ada abang sama adek. Ini Cio. Jadi suasana nanjaknya juga beda. Yang awalnya saya ragu mereka sanggup atau enggak, ternyata saya yang udah enggak terlalu sanggup. Mereka ngacir duluan. Saya ditinggalin terus. Di sini anak-anak sibuk dengan cemilannya. Saya sibuk dengan me time. Me time yang ngeliatin pemandangan, ada air mengalir. Karena sudah jam 4, kita memutuskan turun. Mana yang lain? Jadi liburan anak-anak kali ini ditutup sama Curug Ciberem.
setelah kita staycation di 3 tempat berbeda, akhirnya ditutup sama perjalanan trekking naik ke Curug Ciberem. Tadi kita naik 1,5 jam di luar istirahatnya kurang lebih sekitar 15 menit. Nah ini turunnya nggak tahu, mulai dari jam 4 sampai jam berapa nih nanti sampai bawah. Yang pasti semuanya senang karena lelahnya terbayar, liburannya bisa mendatangi tempat-tempat yang baru mereka datangi. Salah satunya ya Curug Ciberem ini. Bahkan curug yang lebih rendah dari ini aja dan trekkingnya lebih pendek, mereka tuh sebetulnya belum pernah. Hey, kalau turun tuh jangan lari ya, soalnya batunya tajam. Pelan-pelan. Nggak bosan-bosan saya mengingatkan mereka untuk hati-hati di perjalanan, mengingat sudah banyak jalanan di jembatan ini yang mulai rapuh. Karena saya pun tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Begitupun untuk Sobat Ngulik, jangan lupa tetap berhati-hati, perhatikan langkah di depan kalian, supaya kalian bisa menikmati pemandangan tanpa ada hal yang tidak kalian inginkan. Perjalanan turun ini terasa lebih cepat, tapi memang betul-betul lebih cepat. Karena tadi turun jam 4:05 sampai bawah tuh jam 5:05, jadi kurang lebih 1 jam. Dan akhirnya kami kembali ke kendaraan karena hari sudah mulai sore. Untuk Sobat Ngulik yang belum pernah ke Curug Ciberem ini, saran saya secepatnya datang. Karena saya sendiri ngajak anak-anak ini, kadang ada kata-kata yang menghibur, terkadang ada kata-kata yang membuat saya haru, yang membuat saya merasa berhasil, udah bisa ajak mereka mengenal alam lebih dekat lagi. Jadi sekian untuk video edisi liburan kali ini. Yang belum menonton dari awal, silahkan cek video part 1-nya ya. Semoga rangkaian liburan sekolah kali ini bisa menjadi referensi untuk Sobat Ngulik yang mau ajak liburan keluarga ataupun anak-anaknya. Nah, itu dia hasil ngulik kita hari ini. Semoga bisa jadi referensi sebelum dompet kalian diajak jalan-jalan. Kalau masih kurang puas, tenang, di channel Ngulikpedia masih banyak video seru lainnya yang siap diulik. Mulai dari hotel, restoran, sampai destinasi wisata yang bikin kalian pengen langsung packing. Jadi, jangan cuma mampir, lanjutkan petualangan kalian dengan klik video berikutnya. Siapa tahu destinasi impian berikutnya udah nunggu nih di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan racun-racun wisata dari Ngulikpedia. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap ngulik sebelum piknik, karena salah pilih bisa bikin dompet menangis. Salam ngulik dari Ngulikpedia. Bye!